Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini saya membuat video untuk remedial ulangan harian yang satu. Jadi saya buat bantu kalian semua memahami materi bab 1 tentang listrik dinamis. Saya akan bahas ulangan harian bab 1 yang materinya dan sangat mudah dan mudah dipahami. Baik, langsung saja. Ini ada soal ulangan harian pertama. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada rangkaian di sini ada R1 hambatan pertama, 2 R3, R4 dan R5, dan di sini adalah sumber tegangan. Jika diketahui R1-nya 10 ohm, R2-nya 20, R3-nya 30 ohm, R4-nya 30, dan R5 30, serta tegangan 12 volt. Pertanyaan pertama, tentukan kuat arus total. Yang B, tegangan di hambatan R1. Yang C, muatan total yang mengalir dalam waktu 1 menit. Yang D, daya di hambatan R3, R3 yang ini. Dan E, energi listrik pada hambatan R2 yang digunakan selama 1 menit. Menjawab pertanyaan yang pertama, arus total. Kalau kita ingin mengetahui arus total, maka langkah pertama adalah kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu P ya dengan R dikalikan dengan I. Ya, I. Nah, kalau ditanya arus berarti I ya. Arus total berarti I total dari rumus ini pasti kan rumusnya V bagi dengan R. Kalau ditanya di sini total, maka di sini juga harus V-nya V total. Dan R-nya juga R total. Oke, kalau lihat yang diketahui, ini yang diketahui baru V total atau tegangan total. Ini V total yang 12 volt. V total ada, tapi R total tidak ada. Maka langkah berikutnya kita harus mencari berapa hambatan total dari rangkaian ini. Baik, berarti langkah berikutnya kita cari dulu hambatan totalnya dari keseluruhan ini. Ya. Nih, R2 dan R3 kan seri. Kalau seri di hambatan, itu kan dijumlah. R2-nya 20, R3-nya 10. Berarti yang di atas ini jumlahin saja ya. 20 dan 10, berarti ini 30. Ini 30. Oke. R4 kebetulan sama dengan R5, sama juga dengan R2, R3 kalau dijumlah.
Jadi semuanya 30. Nah, ini 30. Oke, ini juga 30. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ini 30, 30, 30 kan paralel. Yang paralel ini, kita gunakan rumus paralel. Ya, rumus paralel itu kan rumus paralel itu adalah 1 per R paralel, 1 per R paralel, sama dengan 1 per R1, R2, R3, dan berikutnya ya. Kebetulan kan R-nya sama kan, di sepertiga puluh ditambah sepertiga puluh tambah sepertiga puluh. Nah, kan semuanya tidak 30. Nah, ini kemudian penyebutnya kan sama semua ya. Nah, sama ya udah penyebutnya 30. 30 bagi 30 kan 1 kali 1, 1. Semuanya 1. Ini baru 1 per RP ya. Nah, sama dengan 3 dibagi 30. Nah, ini kan 1 per RP. Berarti RP-nya dibalik. Jadi dengan demikian, si RP itu ya 30 bagi 3. 30 bagi 3. 30 bagi 3. Jadi paralelnya saja ini jadi 10. Ya. Jadi ini 10 nih, satu paralelnya. Nah, sekarang R1 belum dijumlahin kan sama yang paralel. Nah, karena R1 dengan paralel itu jadi seri, maka R totalnya adalah R totalnya itu 10 yang R1 ini ditambah paralelnya kan 10. Sama dengan 20 ohm. 20 ohm. Nah, sehingga VT ada, RT ada, V total ada, R total ada. V totalnya kan 12. R totalnya barusan 20. Sehingga arus total itu adalah 12 dibagi 20. 12 dibagi 20 itu jadi 0,6. Ini sama dengan 0,6 ampere. Tuh, dan kalian ngerti. Yang kedua, yang B ya. Tegangan di hambatan R1. Kan kita punya rumus tegangan ini kan. Ya. P sama dengan R kali I. R-nya berapa? Ya kan dimintanya R1, berarti R-nya adalah R1. Terus I-nya berapa? Ini kan ada arus total 0,6 dikali I-nya R-nya R-nya 10, mohon maaf. Dikali I-nya 0,6, berarti 10 dikali 6 sama dengan 6 volt. Jadi yang B itu ya rumusnya V sama dengan R kali I. R-nya adalah 10, I-nya 0,6. Berarti yang B ini adalah 6 volt. 6 volt. Jadi rumusnya adalah V sama dengan R kali I. Yang C, muatan total yang mengalir dalam waktu 1 menit. Nah, kita harus punya rumus. Kan Q itu muatan ya, sama dengan arus dikalikan dengan waktu. Nah, ini rumusnya nih. Muatan total berarti I-nya harus I total. I total berapa? Yang A kan 0,6. T-nya berapa? Ada di sini. 1 menit. Jangan lupa rubah ke detik. Berarti Q-nya adalah 0,6 ya. Nah,
Dikalikan dengan T-nya 1 menit. 1 menit itu kan 60. Ini nolnya coret ya. Hingga sisanya 6 kali 6. Jadi ini 36. Ini 36. Satunya jangan lupa. Long. Tuh. Nomor C ya. Ngalangin. Oke. Sekarang daya di hambatan R3. Nah, di sini nih. Daya. Nah, kita harus punya rumus dulu. Daya itu adalah P. Ya. Di sini ya. Daya itu adalah P. Mintanya di R3. Berarti saya nulis P3. Berarti rumusnya adalah V dikali I. Ini rumusnya. Oke. Berarti kalau ini P3, daya ketemu I-nya tegangannya harus V3. I-nya juga I3. Ada juga rumus yang lain. P3 itu boleh sih pakai nilai hambatan. Ya. Misal pakai hambatan berarti P kuadrat bagi R. Kalau di sini P3, di sini V3, R-nya R3. Oke. Nah, mana yang kita gunakan? Gitu ya. Mana yang kita gunakan? Betulnya ini bisa, ini juga bisa. Atau ada yang satu lagi. Kita punya 3 rumus. P3 itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Ya. Kalau di sini P3, ini juga I-nya I3. Dikuadratin, jangan lupa R-nya R3. Nah, semuanya bisa digunakan. Tergantung mana yang kita mudah dapatkan. Apakah V-nya, apakah I-nya. Ya. Kalau kita mudah menemukan I-nya, berarti gunakan yang paling bawah nih, ada rumus I. Karena R3 udah ada di soal 10 ohm. Ya. Kalau kamu mudah menemukan V, berarti gunakan yang rumus kedua nih. Ya, V3 dikuadratin dibagi R3. R3-nya kan sudah. Tapi kalau kamu menggunakan rumus yang pertama, bukan tidak bisa, tapi hati-hati karena dua-duanya belum ketemu. Baik V3 maupun I3 itu belum ketemu. Nah, jadi saya sarankan pakai rumus yang ini atau rumus yang ini. Ya. Oke, kita satu-satu. Kita gunakan rumus yang kedua. Bisa P3 dibagi R3. Pertanyaannya, berapakah tegangan di R3? Ya. Nih. Caranya gimana, Pak, mencari tegangan di sini? Cara mencari tegangan di sini, kita harus tahu I-nya. Nah, kalau tahu I-nya udah, atau pakai rumus yang ketiga saja yang ini. Ujung-ujungnya kan pakai I. Nah, itu dia. Jadi ketemu sekarang. Rumus mana yang pas untuk mencari berapa daya di P3? Ya, pakai I. Kenapa? Karena rumus yang ini, ujung-ujungnya mencari I juga. Oke, dengan demikian kita pakai yang rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu P3 sama dengan I3 kuadratin dikalikan dengan R3. R3-nya 10. Berapa I3? Nah, I3 itu adalah arus yang masuk melalui R3. Nih lihat. Jika arus total yang masuk ke sini itu adalah 0,6, ini kan arusnya 0,6. Pas di titik cabang ini, dia akan terbelah 3. Ya.
Ini I1, yang ini I2, ya. Yang ini I3. Ini I3, ini I2, ya. Yang ini I1. Nah, kebetulan ini mah ya, kebetulan. Ini 30 ohm, ini juga 30 ohm, di atas juga 30 ohm. Kan sama. Karena sama, maka dipastikan I1, I2, I3 itu sama nilainya. Berapa, Pak? Ya udah 0,6 dibagi 3. Berarti satunya dia kebagian 0,2. Ya. 0,2. Ini 0,2. Ini 0,2 volt itu dari mana? Sorry, 0,2 ampere ya, karena arus. Ini dari mana? Ya 0,6 dibagi 3. Nah, kebetulan ini sama. Kalau tidak sama nanti dibahas. Nah, karena sama berarti arus I1 0,2, arus I2 0,2, arus 3 juga 0,2. Nah, kalau sudah ketemu nih 0,2 tinggal dimasukkan ke rumus ini. Sehingga berapa daya di P3 ya? Atau daya di R3, ini I3-nya 0,2 dikuadratin kali R3-nya 10. Ini 0,04 dikalikan dengan 10 ya. 10 kita coret ini 1 hanya adalah 0,4. Hasilnya 0,4 watt. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 adalah 0,4 watt ya. Daya di hambatan R3. Sekarang yang ke energi listrik pada R2. R2 itu kan di sini ya. Nah, energi listrik selama 1 menit ya. Selama 1 menit kita punya persamaan ya. Energi itu adalah daya. Energi itu E besar dengan daya dikalikan dengan waktu. Karena ditanya di R2 kita sebutlah E2 kali E2. Dari E2 P-nya P. P rumusnya yang tadi, yang gampang. Ya. I kuadrat kali R yang gampang. Kenapa? Karena ada I, ada R. Kalikan T. Karena mintanya I apa? E2 berarti R-nya juga R2, I-nya I. Nah, I2 lihat lagi ke gambar tadi ya. Nah, maksudnya I2 itu adalah arus yang masuk ke R2 ya. Bukan I2 yang ini, tapi arus yang masuk ke R2. Ini kan I1 ini ya. Nah, kebetulan kan sama ya, nilainya 0,2. Sehingga kalian bisa memasukkan langsung nih. 0,2 dikuadratkan. R2-nya berapa? R2-nya 20. Ya. Kali 20. Waktunya berapa? Waktunya 1 menit. Kita rubah ke detik ya. 60. Jadi sama dengan ini 0,04 kali 20 kali 60 ya. Oke, nolnya coret nih. 2 ya. Sisanya adalah 4 kali 2 8, 8 kali 6 48. Jadi ini sama dengan ya 48 energi ya, sama dengan 48. Nah, di energi yang ditanya misal di R2 berarti rumusnya. Kalau ditanyanya di tempat yang lain, misal ditanyanya di R4, ya udah I kuadrat dikalikan R4 dikalikan T. Jadi hanya R dan I yang ya. Nah, karena ini kebetulan I-nya sama, ketika ditanya di R4 gampang. I2-nya kan sama dengan I1. Berarti tinggal I kuadrat kali R4 kali T. Itu untuk menjawab soal nomor